Oke, halo teman-teman, kembali lagi ke video saya. Kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara mendaftar ulang atau registrasi ulang di Universitas Udayana khusus untuk jalur SNMPTN. Atau mungkin nanti jalur-jalur yang lain Bu juga bisa akan mengikuti dengan tutorial dari cara yang saya share ini teman-teman. Jadi yang paling pertama teman-teman silahkan akses saja e-registrasi.unut.ac.id seperti biasa teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa masuk ke halaman login. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa isikan dengan username dan password. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan dulu di sini teman-teman ada panduan. Jadi teman-teman bisa klik yang panduan ini, kemudian ada alur registrasi ulang karena kita akan melakukan registrasi ulang teman-teman. Gitu. Jadi kita bisa klik dan teman-teman bisa perhatikan di sini ini ada alurnya di sini ya. Jadi ada alur proses registrasi mahasiswa baru Universitas Udayana, ada calon mahasiswa di sini, ada step-stepnya di sini teman-teman ya. Jadi ada registrasi online, ini yang akan kita lakukan saat ini ya. Kemudian kita melakukan pembayaran jika sudah nanti selesai registrasi ulang. Kemudian kita unggah berkas, ini akan mengupload berkas-berkas persyaratan yang menjadi dasar nanti kita untuk mendapatkan nomor induk mahasiswa atau NIM. Kemudian kita lanjut ke verifikasi berkas teman-teman. Nanti ini di sini teman-teman bisa lihat, teman-teman nanti menunggu proses verifikasi berkas yang dilakukan oleh panitia, kemudian akan digeneratkan NIM-nya, kemudian teman-teman akan tes kesehatan di sini teman-teman. Nah, setelah tes kesehatan di sini teman-teman bisa lanjut ke verifikasi rapor untuk yang SNMPTN atau SNMPTN. Sedangkan yang bukan SNMPTN, teman-teman akan skip proses 7 ini dan langsung lanjut ke di nomor 8 yaitu registrasi ulang kembali, di mana teman-teman diwajibkan untuk datang ke Universitas Udayana yaitu di gedung Auditorium Widya Sabha ya teman-teman ya, di Bukit Jimbaran teman-teman. Oke. Nah, jika sudah teman-teman di sini nanti teman-teman boleh baca saja lebih lanjutnya supaya tidak terlalu panjang durasi video ini. Mungkin langsung saja kita akan masuk ke bagian login ya teman-teman ya. Oke. Jadi di login seperti biasa, teman-teman akan masuk ke halaman login, kemudian pilih jalurnya di sini. Teman-teman boleh pilih yang SNMPTN atau jalur masuk sesuai dengan jalur masuk masing-masing. Kemudian teman-teman bisa pilih nomor peserta di sini. Nah, nomor peserta di sini sesuaikan dengan nomor peserta SNMPTN teman-teman. Kemudian tanggal lahir juga sama dan teman-teman bisa klik login. Nah, jika sudah seperti biasa, nanti teman-teman akan masuk ke halaman utama di sini teman-teman. Ya, dimana halaman utama ini akan menginformasikan selamat Anda telah lulus ujian. Kemudian di sini Anda diwajibkan untuk mengupload foto dan juga mengisi form biodata. Di sini teman-teman bisa perhatikan ada hasil penentuan UKT calon mahasiswa baru. Teman-teman bisa perhatikan ada nama lengkap ya. Kemudian di sini nomor peserta. Pastikan ketika teman-teman login nama dan nomor peserta itu sudah sesuai ya. Oke, jika sudah kemudian teman-teman bisa masuk lihat nanti di bawahnya ada nomor identitas, ada program studi di sini, kemudian ada kelompok UKT. Nah, ini kelompok UKT saya mendapat kelompok UKT 5 teman-teman. Jadi cukup besar yang harus saya bayar, di mana saya harus bayar 5.200.000 di sini teman-teman per semesternya gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah teman-teman diwajibkan untuk mengupload foto di sini teman-teman. Jadi teman-teman boleh klik upload foto. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih choose file ya. Kemudian silahkan dipilih fotonya. Oke, foto yang diupload ini adalah ukuran 3x4 berlatar belakang merah ya teman-teman ya, atau 4x6 ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan karena foto ini akan dipakai untuk KTM. Jadi saya harapkan teman-teman bisa foto dengan rapi, kemudian dengan baik sehingga nanti KTM-nya nanti bisa bagus, bisa cantik dan bisa juga ganteng teman-teman di sana ya. Kemudian teman-teman bisa klik submit saja. Nah, kalau sudah submit maka foto akan muncul di sini teman-teman. Jika sudah sesuai fotonya, teman-teman boleh lanjut mengisi biodata. Tetapi kalau seandainya di sini teman-teman belum sesuai ya, kalau belum sesuai teman-teman bisa ngupload ulang lagi gitu ya. Oke, jika sudah teman-teman bisa lanjut mengisi biodata. Saya anggap saja teman-teman sudah mengupload foto. Kita lanjut untuk mengisi biodata. Pada biodata teman-teman boleh mengisi di sini ada nomor induk kependudukan ya, silakan diisikan yaitu nomor NIK. Jika teman-teman belum punya KTP,
teman-teman boleh lihat di kartu keluarga. Kalau sudah punya KTP, teman-teman bisa lihat di KTP-nya teman-teman masing-masing gitu. Untuk mahasiswa asing bisa diisi dengan paspor, nomor paspor. Kemudian ada NISN, ya, dilengkapi. Kalau memang sudah ada, teman-teman pastikan saja sudah benar apa belum gitu ya. Kemudian ada nama lengkap, kemudian ada nama tercetak. Ya, di sini nama lengkap dan nama tercetak kita pisahkan di sini teman-teman, karena kalau nama lengkap itu ya mungkin artinya mungkin ada yang disingkat atau ada yang enggak. Kalau nama tercetak itu adalah nama yang akan dipakai di ijazah nanti teman-teman gitu. Kemudian ada nama ayah kandung, teman-teman bisa isi. Kemudian ada nama ibu kandung juga. Kemudian di sini tempat lahir teman-teman. Dan teman-teman bisa pilih tanggal lahir ya. Di sini silahkan teman-teman pilih saja tanggal lahirnya. Oke. Kemudian berikutnya adalah golongan darah. Sini teman-teman boleh pilih golongan darah yang tersedia. Ya, kemudian di sini ada jenis kelamin, ya teman-teman boleh pilih jenis kelamin yang sesuai dengan teman-teman. Kemudian di sini ada agama, teman-teman boleh pilih agamanya masing-masing. Ada alamat asal, di sini teman-teman boleh dilengkapi kalau alamat asalnya kurang lengkap. Kemudian kalau alamat domisili ini adalah alamat di mana teman-teman itu tinggal. Jadi bisa saja teman-teman alamat asalnya mungkin di Tabanan atau di Jawa misalnya gitu ya, tapi teman-teman sudah domisili di Bali misalnya gitu. Jadi boleh diisi domisili itu atau tempat tinggal saat ini. Kemudian provinsi ini adalah provinsi asal teman-teman. Kalau teman-teman berasal dari Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat atau dari Bali atau dari Jawa, mungkinnya boleh diisi di sana. Kemudian kota juga sama, kota asal. Kemudian di sini teman-teman bisa isi dengan nomor telepon dan HP. Status perkawinan teman-teman boleh pilih yang sesuai dengan teman-teman masing-masing. Di sini saya isi dengan belum menikah. Kemudian di sini ada username, email UNUT teman-teman ya. Jadi teman-teman kuliah di UNUT akan dapat email UNUT. Di mana email UNUT-nya contohnya ini teman-teman bisa lihat di situ ada putu.minerva@unut.ac.id. Teman-teman boleh isi saja di sini ya. Ini saya contohkan ya, putu.minerva ya, kemudian @unut.ac.id. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman akan diberikan email. Ini artinya request email ya teman-teman. Jadi bisa saja mungkin nanti yang keluar emailnya tidak sama dengan yang ini, karena bisa jadi nanti penggunaan email UNUT itu atau username atau email UNUT teman-teman yang teman-teman ajukan itu sudah dipakai orang lain, sehingga nanti bisa saja nanti akan ada kombinasi yang lainnya teman-teman gitu ya. Oke, jika sudah ini teman-teman bisa next ya. Kemudian kita lanjut, setelah next teman-teman bisa pilih pendidikan dan pekerjaan. Boleh pilih asal sekolah ya. Ini asal sekolahnya teman-teman boleh ketik di sini. Kalau seandainya asal sekolah tidak ada di sini, teman-teman bisa menghubungi kontak person yang ada di pengumuman ya. Jadi bisa hubungi Biro Administrasi Akademik ya di Universitas Udayana. Kalau memang tidak ada di sini. Tapi kalau sudah ada teman-teman boleh isi, atau kalau seandainya nggak ada teman-teman boleh juga mau mengisi dengan lainnya, boleh. Universitas lainnya atau sekolah lainnya boleh, tapi saya sarankan untuk memilih yang sesuai teman-teman. Jadi kalau nggak ada mendingan hubungin bagian akademik ya teman-teman ya. Oke, Denpasar ya. Nah, jika sudah teman-teman bisa pilih warga negara. Jika teman-teman warga negara WNI bisa pilih dengan WNI. Kalau teman-teman sudah bekerja boleh diisi ya di sini teman-teman bekerja di mana. Kemudian di sini teman-teman juga bisa isi jabatannya apa. Kemudian kalau teman-teman PNS atau pegawai ada NIP, teman-teman boleh isi. Tapi kalau nggak ada boleh dikosongkan teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini ada tanda bintang merah, ini berarti wajib isi. Sedangkan yang tidak ada bintang merah seperti ini berarti ini tidak wajib teman-teman isi ya. Oke, saya bisa next. Nah, kemudian berikutnya teman-teman akan mengisi student dormitory teman-teman ya. Di sini atau asrama ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada videonya ya. Untuk sekilas teman-teman nanti bisa play aja. Kalau seandainya videonya tidak jelas di sini, teman-teman boleh klik yang YouTube ini ya, tonton di YouTube. Jadi teman-teman bisa tonton saja bagaimana sekilas student dormitory-nya. Nanti silakan, kurang lebih tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Oke, jika sudah ya teman-teman bisa kembali lagi di sini dan nanti teman-teman bisa lihat di sini ada list tipe kamar ya teman-teman di sini. Nah, ini dari student dormitory-nya ini teman-teman wajib harus tinggal di student dormitory Universitas Udayana, sehingga teman-teman wajib untuk memilih. Nah, di sini juga sudah ada biaya di sini teman-teman.
Ya, ini ada tipe kamar, ada eksekutif, ini listnya atau fasilitasnya apa saja di sini teman-teman bisa lihat ya, ada kapasitas, kemudian ada matras ya dan seterusnya ya. Kemudian ini contoh eksekutif, ini kapasitas 1 orang berarti 1 kamar 1 orang. Kalau seandainya di sini ada deluxe 2 mahasiswa berarti 1 kamar itu 2 mahasiswa ya teman-teman. Sini juga ada yang 4 mahasiswa gitu. Kemudian ada matrasnya berapa kali berapa di sini teman-teman bisa lihat ya. Ada AC ya, ada yang ada AC ya gitu. Kemudian listriknya berbentuk token ya, jadi sudah listrik token, ada air tidak bayar atau free, kemudian dan teman-teman boleh lihat saja sendiri. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada pilihan kamar yang khusus disabilitas. Jadi teman-teman yang disabilitas boleh memilih yang kamar tipe privilege gitu. Nah, sedangkan teman-teman yang superior, yaitu teman-teman yang mendapat UKT 1, 2, dan KIP kuliah itu teman-teman boleh pilih atau disediakan pemilihan untuk superior. Jadi superior ini hanya dikhususkan untuk yang KIP kuliah dan UKT 1 dan UKT 2. Selain dari itu teman-teman hanya bisa memilih yang eksekutif, private, privilege, dan deluxe gitu teman-teman. Jadi diutamakan di sini teman-teman ya. Jadi yang UKT 1 dan UKT 2 atau KIP kuliah teman-teman boleh pilih kok yang deluxe atau yang lainnya gitu. Oke, nah kalau teman-teman sudah lihat ini sudah sesuai, oh saya pengen yang eksekutif aja deh gitu ya. Oke, jadi teman-teman boleh isi yang eksekutif ini. Kemudian teman-teman lihat di sini ya bahwa ada catatannya tipe kamar deluxe ya dan superior dapat diangsur sebanyak 2 kali dalam 1 semester yang sama. Dan tipe kamar eksekutif, private dan privilege dapat diangsur selama 3 kali. Jadi teman-teman misalnya sini, oke, saya akan pilih di sini tipe kamarnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, yang tadi disampaikan. Jadi nggak ada pilihan superior karena saya UKT 5 teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya saya UKT 1 dan 2 atau KIP kuliah, saya bisa memilih superior gitu. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ada tipe eksekutif tadi sesuai dengan harga di atas 3.500.000. Kuotanya hanya ada 65 ya. Jadi hanya 62 ya teman-teman. Jadi saya sarankan untuk teman-teman cepat-cepat milih kamar karena takutnya kehabisan ya. Nanti kalau seandainya kehabisan teman-teman udah nggak bisa dapat kamar yang diinginkan lagi gitu. Karena di sini ada kuotanya masing-masing, ada 62 untuk yang eksekutif, yang private ada 88, yang privilege ini untuk disabilitas ada 9 kamar, dan yang deluxe di sini ada 1.619 kuota. Kuota ini kuota ya teman-teman, bukan kamar tapi kuota. Jadi 1 kamar itu kan tadi deluxe berdua ya teman-teman. Jadi ya ini kurang lebih ada 800 kamar, tapi ada dalam 1 kamar ada 2 orang jadinya. Oke, nah mungkin saya merasa saya pengen yang eksekutif aja deh teman-teman ya. Jadi saya pilih yang eksekutif. Kemudian di sini saya akan diminta untuk mengisi pembayaran asrama gitu ya. Pembayaran asrama di sini ada bisa teman-teman mengangsur yang tadi saya sebutkan, bisa bayar lunas, bisa angsuran 2 kali atau bisa 3 kali. Jadi Universitas Udayana meringankan kita dengan cara mengangsur gitu untuk pembayaran asrama. Nah, saya karena tidak mampu untuk bayar sekaligus di sini teman-teman ya. Jadi pembayaran 3.500.000 ini langsung diambil 6 bulan teman-teman gitu. Jadi 3.500.000 dikali 6. Karena kita 1 semester ini ceritanya. Jadi 1 semester itu selama 6 bulan kita akan tinggal di sana, sehingga otomatis ini akan dikali 6. Jadi kalau saya bayar lunas, saya nggak cukup uangnya. 3.500.000 kalau dikali 6 lumayan ya teman-teman ya. Jadi sekitar 21 juta ya kalau nggak salah ya. Jadi itu berat sekali untuk saya, sehingga saya lebih baik mengangsur sebanyak 3 kali. Jadi saya mengangsur, kemudian teman-teman bisa pilih yang status kepesertaan BPJS. Jadi kalau teman-teman punya BPJS boleh diisi dengan punya, dan isikan nomor BPJS, kemudian teman-teman juga bisa isikan Vaskes di sini. Nah, kalau teman-teman misalnya Vaskesnya itu bukan di klinik Universitas Udayana, nanti untuk segera pindah ya teman-teman, pindah Vaskes ke klinik Universitas Udayana. Ya, karena kenapa? Karena teman-teman di sini akan akan kuliah dan
dan student dormitory atau tinggal di dalam dormitorinya, pasti teman-teman butuh juga fasilitas kesehatan, di mana fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan student dormitory adalah klinik Universitas Udayana gitu ya. Kemudian teman-teman bisa upload scan BPJS teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya, boleh diisi dengan tidak punya gitu ya. Tapi kalau untuk scan-scanan, kalau sudah pilih di sini punya, maka harus dilengkapi teman-teman semuanya ini gitu. Tapi kalau memang tidak punya, nanti teman-teman boleh mendaftarkan saat tes kesehatan. Jadi teman-teman datang ke auditorium Widya Sabha, teman-teman nanti bisa daftar BPJS langsung di on the spot gitu ya, di tempat langsung situ. Oke, jika sudah, teman-teman lanjut kita ke next ya, lanjut selanjutnya yaitu adalah sumber dana gitu ya. Sumber dana teman-teman, sumber dananya dari mana? Kalau dari orang tua tetap memilih yang biaya sendiri. Tapi kalau misalnya dibayar oleh instansi atau teman-teman yang sudah bekerja, itu dibayarkan oleh kantornya masing-masing, boleh diisi dengan instansi. Kalau beasiswa yang KIP kuliah, teman-teman boleh isi dengan KIP kuliah. Misalnya saya contoh beasiswa, teman-teman bisa pilih ya beasiswa apa di sini, kemudian upload SK atau bukti beasiswanya. Tapi karena saya bukan penerima beasiswa, jadi saya pilih di sini dengan biaya sendiri karena orang tua saya membayar sendiri. Kemudian ada asuransi jiwa ya. Di sini asuransi jiwa ini selain BPJS teman-teman ya, mungkin ya ada asuransi yang lain, kemudian ada nomornya, boleh diisi di sini. Oke, kalau nggak ada boleh teman-teman kosongkan gitu ya. Kemudian teman-teman nanti akan bayar biaya kuliah ya kan, tadi ada UKT, sama teman-teman akan bayar biaya student dormitory atau biaya asrama yang nanti di mana teman-teman akan tinggal di sana. Jadi teman-teman boleh memilih ya. Di sini ada tersedia 5 bank. Di sini teman-teman ada Mandiri, BNI, BPD, BRI atau Bank BTN. Jadi kalau teman-teman punya ATM atau orang tua punya Bank Mandiri, boleh pakai Mandiri. Boleh teman-teman pilih Mandiri. Kalau teman-teman punya BNI, boleh pilih BNI. Kalau punya BPD Bali ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa pilih yang BPD atau BRI atau Bank BTN. Nah, kalau seandainya Kak, saya nggak punya 5 bank ini, saya punya bank BCA, di mana saya harus pilih? Teman-teman bisa klik yang pilih bank lain. Nah, kalau sudah teman-teman pilih bank lain, nanti di sini ada pilihan di sini teman-teman ya. Teman-teman bisa pilih. Oke, tadi teman-teman punya BCA. Oke, maka teman-teman bisa isi dengan BCA. Seperti ini. Nah, kalau sudah BCA seperti itu, teman-teman bisa klik submit di sini, teman-teman ya. Nah, kita coba teman-teman, kita klik submit ya. Oke, setelah kita klik submit, nah akan muncul kita di halaman utama tadi, yaitu ada nomor virtual akun, di mana ini yang akan saya pakai untuk pembayaran ya teman-teman. Di sini sudah jelas, yaitu pembayaran pada bank BCA ya. Kemudian dengan melakukan transfer menggunakan virtual akun sebagai berikut, ini virtual akunnya teman-teman. Kemudian di sini, nah ini tadi UKT kita sudah ada, UKT 5, kemudian di sini 5.200.000. Kemudian ini biaya student dormitorinya, di sini teman-teman bisa lihat ya, biayanya itu 3.500.000 teman-teman. Tapi ini per bulan, karena kita 1 semester maka 6 bulan, ini akan dikalikan 6 bulan. Gitu. Nah di sini ada pilihan ubah biodata dan upload foto ulang kalau teman-teman nggak puas dengan foto, atau ubah biodata saja gitu. Kemudian kalau teman-teman sudah oke, teman-teman mau bayar di bank ya, dan juga teman-teman mau lihat cetak bukti bayarnya, teman-teman bisa cetak di sini ya, cetak bukti daftar ulang. Jadi ada bukti daftar ulangnya di sini teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa lihat, nah di sini akan muncul di sini teman-teman ya, nama dari teman-teman, kemudian di sini juga ada berkas persyaratan yang harus dilengkapi gitu. Jadi teman-teman harus siapin ini ya. Teman-teman harus disiapin, yaitu tanda peserta SMPTN, rapor, ya, kemudian fotokopi ijazah, ada bukti pembayaran. Kalau yang bukan KIP kuliah, tapi kalau yang KIP kuliah pakai kartu peserta KIP ya, dan sebagainya gitu. Kemudian ada surat pernyataan kesediaan tes narkoba. Ini nanti teman-teman bisa download ya. Nanti downloadnya ada di pengumuman, teman-teman bisa lihat, disiapkan saja. Kemudian ada sertifikat prestasi asli, kemudian ada bukti registrasi online yang sudah ditandatangani. Bukti registrasi online itu adalah bukti yang ini ya, 3 lembar ini teman-teman ya. Kemudian surat pernyataan kesediaan mengikuti tes kesehatan ya. Jadi nanti ini juga sama, teman-teman bisa download nanti ya, ini juga ada. Kemudian surat kontrak mahasiswa KIP kuliah, ini kalau yang bagi penerima KIP.
ya. Nanti akan ada nanti tempat di mana teman-teman download. Nanti saya akan jelaskan teman-teman. Kalau sudah bayar baru kelihatan. Kalau belum bayar nanti belum kelihatan ya teman-teman. Dan bukti keikutsertaan program BPJS yang memiliki. Kalau belum memiliki nanti bisa daftar ya. Bagi yang belum memiliki bisa daftar on the spot gitu. Oke. Kemudian di sini ini tadi dibilang surat pernyataan bebas narkoba ini teman-teman silakan tanda tangan ya, kemudian nanti di scan dan diupload lagi. Kemudian di sini yang tadi saya bilang bahwa teman-teman akan dapat bukti pembayaran ya, biaya tagihan, invoice lah kalau saya bilang, di mana ada nomor virtual akunnya, kemudian ada nomor registrasinya, kemudian ada nama, kemudian di sini ada biaya UKT, biaya registrasinya nggak ada, 0. Dan tadi saya pilih cicilannya 3 kali, maka di sini muncul 3 kali cicilan teman-teman. Ada cicilan pertama sebanyak 7 juta, harus tanggal 14 April maksimal ya saya harus bayar. Kalau nggak gitu saya nanti akan ditagih cicilannya gitu. Kemudian cicilan yang kedua di 14 Mei dan cicilan yang ketiga di 14 Juni teman-teman gitu. Nah, kemudian ada total pembayaran di sini 12.200.000 nih didapat dari mana? Yaitu didapat dari 5.200.000 ditambah dengan cicilan yang pertama 7 juta sehingga total menjadi 12.200.000. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini. Selanjutnya silakan melakukan pembayaran mulai tanggal 6 April sampai dengan 14 April teman-teman. Kemudian untuk melakukan pembayaran di Bank Sentral Asia ya seluruh Indonesia. Jadi karena tadi saya pilih Bank BCA maka nanti saya bayarnya di BCA. Kemudian gunakan nomor virtual akun. Jadi pakai nomor virtual akun Bank Mandiri. Ya gitu. Jadi ini dia virtual akunnya ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pilih transfer ke virtual akun dari Bank BCA, kemudian langsung masukkan nomor virtual akun ini dan teman-teman sudah bisa langsung membayarkan gitu. Nah, saya akan coba bayar teman-teman. Nanti kalau sudah melakukan pembayaran saya akan lanjut video ini teman-teman ya. Oke, halo teman-teman. Jadi saya sudah melakukan pembayaran ya melalui m-banking teman-teman. Jadi kita akan coba lihat. Oke, jika sudah nanti teman-teman boleh kembali ke halaman ini dengan login ulang lagi ya. Kalau misalnya belum login, kalau sudah login teman-teman setelah bayar boleh refresh aja langsung ya teman-teman. Kita coba refresh. Nah, kita akan lihat, oke, pembayaran berhasil dilakukan. Ya, berarti saya sudah melakukan pembayaran teman-teman. Kemudian di sini saya diminta untuk, yaitu teman-teman bisa lihat di sini untuk tahapan berikutnya memverifikasi berkas administrasi pada tombol upload berkas verifikasi. Berarti di upload berkas verifikasi. Ini dia teman-teman ya tombolnya. Kemudian di sini dibilang setelah upload berkas tersebut silahkan Anda cek status berkas Anda sesuai jadwal. Jika status valid silahkan cek nomor induk mahasiswa Anda. Jika status tidak valid maka silahkan upload ulang dan lengkapi berkas Anda. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya akan upload ulang di sini teman-teman ya. Oke, saya upload verifikasinya. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa nanti teman-teman tadi yang ada persyaratan-persyaratannya itu sama ya teman-teman dengan persyaratan yang ada di sini. Gitu. Jadi di mana di sini ada tanda peserta SNMPTN, rapor, fotokopi, kemudian bukti pembayaran UKT, kemudian di sini ada surat pernyataan kesediaan ya untuk mengikuti tes kesehatan di Rumah Sakit Widayana. Ini teman-teman boleh download, ini formatnya, silakan download saja. Kemudian ada sertifikat prestasi asli, itu juga diupload. Kemudian ada bukti registrasi online ya yang sudah ditandatangani. Ini teman-teman boleh download saja. Nah, ini yang tadi teman-teman tinggal download lagi. Ya, kemudian di sini juga ada surat pernyataan mengikuti tes kesehatan. Ini teman-teman boleh download lagi juga ya. Kemudian berikutnya surat kontrak mahasiswa KIP kuliah. Nah, ini KIP kuliahnya teman-teman boleh download bagi yang peserta KIP. Kalau yang bukan peserta KIP ini nggak usah di-download ya. Oke. Kemudian selanjutnya yang berikutnya adalah bukti keikutsertaan ya. Pada program BPJS ini bisa di-scan kartunya, kartu BPJS-nya. Kalau belum punya ini nggak usah di-upload. Oke. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini, upload persyaratan A. Ini persyaratan A ya teman-teman, perhatikan baik-baik, ini persyaratan A. Ada 10 persyaratan ya, dimana di sini teman-teman bisa lihat ukuran file tidak boleh lebih dari 2 mega. Kemudian format PDF, file yang harus diupload merupakan file gabungan persyaratan A dan harus berurutan dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Teman-teman bisa lihat ini. Jadi harus diurutkan nomor 1 sampai 10 ya. Kemudian teman-teman gabung satu PDF dan teman-teman bisa upload ke sini gitu ya. Oke, teman-teman
saya contohkan ya, misalnya di sini ya ada ada Microsoft Word ya, kemudian di sini ya, kita lihat di halaman pertama tadi teman-teman bisa lihat ini ada tanda peserta SNMPTN. Oke, halaman 1 berarti kartu peserta SNMPTN ditaruh di sini ya. Kemudian lanjut ke berikutnya di halaman yang kedua ini. Halaman kedua dia minta adalah rapor. Oke, rapornya berarti bawa lagi ke sini teman-teman ya. Silahkan. Kemudian berikutnya lanjut ke yang ketiga, teman-teman bisa isi dengan fotokopi ijazah ini. Oke. Ya, kemudian yang keempat lagi teman-teman bisa isi dengan yang ini, bukti pembayaran. Oke, ingat teman-teman, yang diminta adalah harus berurutan. Berarti jangan sampai tidak berurutan ya, teman-teman. Pastikan ini berurutan semuanya. Oke, nah saya anggap saja ini sudah ya, teman-teman. Yang ini nanti teman-teman download, teman-teman isi. Setelah teman-teman isi, tanda tangan dan scan, kemudian teman-teman upload lagi ya. Digabung dulu ya. Oke. Jadi teman-teman bisa gabung dulu di sini ya, baru teman-teman upload lagi. Oke, ini saya coba gabung ya. Saya coba save as ya. Ini di sini teman-teman bisa pilih PDF ya. Kemudian di sini teman-teman bisa isi bukti gitu ya, atau persyaratan A tadi ya, persyaratan A. Oke, kita simpan di dokumen sebagai PDF. Saya save. Nah, kalau sudah saya save, nah ini akan muncul, kemudian saya akan upload ya teman-teman di sini persyaratan A. Oke, sini kita akan lihat di dokumen tadi saya simpan persyaratan A. Oke, jika sudah upload seperti ini, lanjut ke persyaratan B ya teman-teman. Oke, jadi sekalian nanti nguploadnya, simpannya sekalian ya. Kalau bisa jangan simpan satu-satu sekalian. Di persyaratan B ada surat pernyataan kesesuaian dan kebenaran berkas persyaratan yang diupload. Ini teman-teman download di sini ya. Kemudian teman-teman nanti tanda tangan, ini teman-teman bisa buka, isi dulu, ditandatangani ya. Ini nanti dengan materai 10.000 harusnya teman-teman ya. Oke. Kemudian sudah teman-teman bisa upload kembali filenya itu ya. Ya, jadi tadi ini kita buka, saya isi dengan nama, saya isi dengan semuanya. Nah, kemudian ini saya contohkan saja dengan save as, kemudian saya pilih PDF ya. Oke, saya print dulu, saya tanda tangan, saya scan. Itu ibaratnya seperti itu ya teman-teman ya, karena ada tanda tangan tadi. Tapi karena biar cepat aja, jadi saya contohkan dengan seperti ini. Oke, tadi saya lupa di sini teman-teman, harusnya saya isi dengan persyaratan B gitu ya. Oke, biar nggak bingung. Oke, saya di dokumen. Oke, saya isi dengan persyaratan B. Persyaratan B ya, SNMPTN. Oke, saya ganti formatnya jadi PDF ya. Setelah itu saya save persyaratan B dan saya kembali lagi ke sini, kemudian saya tinggal upload. Setelah saya upload persyaratan B dan saya klik simpan. Setelah saya klik simpan, teman-teman bisa lihat data yang Anda upload sudah berhasil disimpan. Silahkan tunggu verifikator untuk memverifikasi. Setelah itu Anda dapat mencetak nomor induk mahasiswa pada halaman ini. Oke, jadi kita bisa cek. Oke, ini persyaratan A. Kita cek teman-teman. Oke, ini halaman 1 udah benar, halaman 2 benar, halaman 3 benar, 4 benar. Oke, berarti sudah benar. Oke, kemudian kita cek yang persyaratan B. Persyaratan B, oh ya ini sudah benar. Oke, sudah diupload. Kemudian berikutnya kita lanjut. Sudah, ini berarti sudah selesai. Sudah diupload dan ini sudah selesai. Berarti kita tinggal menunggu. Ya, jadi nanti pada saat pengumuman nanti di sini akan muncul tombol untuk cetak NIM teman-teman gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sini ya untuk tombol cetak NIM-nya. Jadi di halaman ini, di halaman utama setelah login teman-teman bisa lihat di sini nanti ada cetak NIM di sini gitu ya teman-teman. Oke. Ya mungkin itu saja dari saya teman-teman. Mungkin nanti silakan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa tinggalkan dalam komentar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.